Oke, sebelumnya kita sudah buat DHCP server termasuk NAT. Lalu kita buatkan juga static DHCP untuk si server HTTP, di mana jika server HTTP meminta IP, nanti akan dikasih IP yang sudah di-set, yaitu 03 ya. Seperti topologi ini, kita punya DHCP server plus gateway. Jadi ada NAT juga di sini untuk urusan nanti akses ke internet, agar jaringan di dalam ini bisa mengakses ke internet. Lalu ada client, web server. Rencananya hari ini kita akan bahas DNS server. Tapi saya ada perubahan sedikit, di mana sepertinya lebih enak DNS server kita pasang di sini aja. Untuk mengurangi resource, agar tidak bikin berat komputer teman-teman, jadi kita gunakan 3 aja. 1, 2, 3. Jadi DNS servernya kita install di sini. Yang perlu diperhatikan pertama adalah interface. Yang DHCP server, karena dia sebagai gateway juga, harus ada 2 interface. Satu interface ke arah internet, satu interface arah ke jaringan internal. Yaitu ini ya, interface ke sini dan ke sini. Lalu yang lainnya harus disamakan. Internal network private, internal network private. Nama private-nya sih bisa beda-beda. Yang penting namanya sama antara ini dan ini. Maksud saya beda-beda adalah teman-teman mau pakai nama yang lain boleh. Yang penting ketiga interface ini punya nama yang sama di internal network. Saya akan coba jalankan dulu. Oke, sudah jalan tiga-tiganya. DHCP server, client, dan web server. Di bagian client, kalau kita lihat di networkingnya tidak jalan ya, ada masalah di sini, tanda tanya. Karena DNS-nya masih ke 02, ini skenario yang sebelumnya. Kita coba cek dulu. Kalau saya ping ke IP, salah 111, bisa ya, nyambung internet. Tapi kalau ping ke Google, ke domain, tidak bisa. Karena tidak kenal dengan IP 02. Kita akan ganti konfigurasi di DHCP servernya. Kita ganti di konfigurasinya, yaitu DNS-nya kita rubah ke IP DHCP server juga, IP yang sama dengan gateway ini, 01. Oke, save, restart. Oke, kita matikan, hidupkan lagi, kita cek, sudah betul ya. Sekarang kita coba lagi. Bisa ping ke domain? Belum bisa. Ya, memang tidak bisa ya. Karena kita belum konfigurasi urusan DNS di sini. Walaupun sebenarnya ada by default Ubuntu itu punya sistem resolve kalau tidak salah namanya. Kita akan gunakan tools yang lain untuk memforward DNS. Sebelum itu saya mau cek juga HTTP servernya. Oke, sudah nyambung tapi dengan IP. Kita nanti mau coba pakai nama nih. Kita kasih nama apa ya? Oke, saya akan gunakan nama ini. Jarcom SBS nih, SBS ceritanya ya. Nggak bisa nyambung ya karena belum ada nama itu. Oke, kita langsung ke sini. Pertama kita akan install tools namanya DNS Masque. Saya nggak tahu bacanya gimana tuh. Kita bisa gunakan bind juga, tapi bind terlalu complicated. Itu untuk urusan yang lebih powerful. Kita gunakan yang simple-simple aja. Oke, kita install. Ternyata ada masalah. Failed katanya. Dimana masalahnya adalah port 53-nya sudah ada yang pakai. Yaitu si system resolve itu. Jadi kalau kita config DNS di resolve.conf, itu punyanya si system resolve. Kita matikan dulu. System resolve. Kita stop. Oh, lupa sudo. Oke, berikutnya kita perlu disable juga. Karena kalau hanya di stop, dia by default masih enable, dia akan jalan otomatis. Kita disable aja, kita kasih sudo dulu. Oke, kita restart sekarang DNS-nya. Oke, sepertinya sudah tidak ada error. Kalau kita lihat statusnya, good, aktif ya. Sekarang coba kita ping lagi. Belum bisa. Oh ya, kita belum konfigurasi ya. Ini baru jalan doang. Oke, kita konfigurasi software yang kita install. Itu ada di folder etc.
Berarti namanya dns.conf. Ya, betul. Kita kasih, ini panjang banget ininya apa namanya? Petunjuknya. Jadi saya langsung kasih tahu aja komennya. Yaitu server. DNS servernya kemana? Saya akan kopikan DNS server yang saya pakai di jaringan saya. Kita restart lagi. Kita coba ping Google. Nah, bisa sekarang ya. Jadi DNS-nya sudah jalan. Fungsi DNS-nya sudah jalan. Jadi si klien kalau ingin bertanya DNS, dia tanyakan ke sini. Jadi DHCP server plus NAT plus DNS server. Kalau dia punya cache-nya, dia akan langsung berikan. Kalau tidak punya, dia akan tanya ke internet. Setelah dapat balasan dari internet, dia simpan di cache, lalu sampaikan juga ke kliennya. Kenapa disimpan di cache? Fungsinya untuk kedepannya, jika ada yang minta domain yang sama, DNS server tidak perlu mencari ke internet, tidak perlu bertanya ke internet. Sampaikan aja langsung lewat jaringan LAN. Lewat internal ya, karena dia sudah punya cache-nya. Oke, sekarang klien sudah bisa nyambung ke DNS. Satu lagi, kita mau buatkan static DNS untuk si HTTP server. Ini kan klien ya, agar si klien kalau mau nyambung ke HTTP server ke sini, tidak perlu menggunakan IP, tapi menggunakan domain. Ada beberapa cara. Cara yang paling simple dan tampilannya mudah dilihat. Kita rubah konfigurasi host. File host ini tidak hanya ada di Ubuntu, tapi di Windows juga ada. File host inilah file cikal bakal DNS. Jadi dulu itu DNS itu seperti phonebook, buku telepon. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa. Sama seperti ini, IP-nya berapa, domainnya apa. Ini sebelum ada DNS. Dibuatlah manual, mappingnya, lalu file ini disebarkan. Tinggal di-download filenya, agar kita bisa mendapatkan full list nama-nama dan IP. Kita tambahkan, mau di atas boleh, di bawah juga boleh, bebas ya. Sini misalnya. IP berapa tadi? 192.168. Lalu domainnya, namanya adalah jarcom.sbs.com misalnya. Kita save. Kita restart dulu. Sekarang kita coba akses. Nah, bisa ya. Jadi kalau kita ping ke jarcom.com, maka IP-nya adalah 03. Seperti itu. Jadi pada lab ini, kita membuat DNS server di DHCP server, sekalian jadi satu, untuk menghemat resource, untuk memberikan klien agar bisa mengakses DNS, dan juga membuat static DNS, agar si klien bisa menghubungi web server. Jadi ada 3 ya, DHCP server, klien, dan DNS server. Sekarang sudah saling nyambung nih. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham konsepnya. Silahkan dicoba.